Tidak. Tidak. Ada tumanina juga ya. Samping tidak, tumanina juga. Sami Allahu liman hamidah. Robbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Wa mil'ul ardi wa mil'u ma sitamin. Sayin ba'du. Nah. Pakai nggak bisa nyodong. Ya. Mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sitamin. Sayin ba'du. Itu adalah ketika apa tadi? Bangun dari ruku. Adalah i'tidal. Ya, bangun dari ruku adalah i'tidal. Bukan i'tidan. I'tidal. Betul. Iya. Saya bilang i'tidal, bukan N. Aku dengarnya L. Iya, i'tidal. Masa i'tidan? Kalau i'tidan lain lagi ya? lagi Pak. Apa enggak ada? Hah? Kalau ada marahan. Kalau i'tidan lain lagi ya? Nah. Apa enggak ada ya? Pak. Pakai headphone. I'tidal. Kemudian setelah i'tidal, terus apa? Headphone kan Mas yang gede. Sujud. Ya. Gerakan sujud. Jadi gerakan sujud itu semuanya harus melihat kemana? Tempat sujud. Tempat sujud lah. Ngapain orang benar? Tempat sujud ya. Melihatannya harus ke tempat sujud. Nah. Kelihatannya harus lihat ke tempat sujud. Tidak boleh lihatnya ke tempat yang lain ya. Tapi batal. Pak, tapi kok pas sudah selesai sholat boleh lihat ke tempat yang lain? Nah, itu kan udah selesai namanya. Nah, ketika ini harus lihat ke tempat sujud. Nah, kira pas sudah selesai nggak boleh lihat. Posisinya ini lagi juga. tempat sujud ya, harus lihat ke tempat sujud. Nah ini ketika sujud nih kita lihat nih gerakan Ais. Nah ini adalah ketika sujud. Apa yang dibaca ketika sujud? Anggota sujud. Saya Pak. Ya, apa yang dibaca? Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ya udah baik, coba Syafiq baca doa bacaan sujud. Ya Syafiq baca. Subhana Terus. Ya, baik itu bacaan sujud. Berapa bacanya? 3 kali. Nah, sekarang Bapak tanya. Gazi, anggota sujud yang harus nempel ke tempat sujud apa aja? Siapa yang masih ingat? 1. Telapak tangan. 2. Hidung. 3 ini. Jidat. Apa? Jidat apa kami ya? Nah, 1 apa? 1 dari sini dulu. 1 kening. 2 hidung. 3 kedua telapak tangan. Ini apa? Kedua lutut. Kedua ibu jari kaki. Itu harus. Sama anak-anaknya Pak. Ya harus nempel ke tempat sujud. Itu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangun dari sujud namanya apa? Duduk di antara dua
sujud. Nah, ini apa yang dibaca apa? Bacaan duduk di antara dua sujud. Bacaannya apa? Ayo. Ya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'ani. Nah, itu bacaan duduk di antara dua sujud. Jud. Setelah itu Creeper. setelah duduk di antara dua sujud, ya sujud lagi. Ya, kalau sujud lagi tadi bacanya sama ya. Subhana rabbiyal a'la wa biham. Nah, ini bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sekarang at-tahiyat. Nah, tahiyat bacanya apa? Ngetut thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, setelah itu salam kemana? Ke kanan dan ke kiri. Apa bacaannya? Habis itu ke atas dan ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dua kali juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya membaca salam. Ya. Saya dijawab. Membaca salam itu namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, jadi itu ya bacaan dan gerakan sholat. Nah, kalian setelah memahami bacaan dan gerakan sholat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika sholat. Apa sih kira-kira? Nah, Tidak boleh bicara. Tidak boleh bicara. Kanan dan kiri. Nah, kira-kira apa ya yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita sholat? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika sholat ya. Tidak boleh tinggalkan. Apa? Tidak boleh tinggalkan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu syarat dan rukun sholat. Nah, setelah kita tahu gerakannya Jangan doang.
Syarat dan rukun sholat. Sholat. Nih, kalian mau sholat. Sholat apa? Syaratnya kalian juga harus tahu. Nah, syarat. Atau nanti nggak bisa baca. Ya, guys. Kita sholat. Syarat wajib. Nah, di sini nih. Aduh. Nah. Ya. Pak, share-nya hilang, Pak. Ais kok kenapa jadi balik lagi nih? Kok nggak bisa, Pak? Iya udah mau tadi. Nah. Ais. Bentar ya. Kayaknya harus ditutup dulu nih, ada yang ditutup. Nah, tutup dulu nih. Nih, syaratnya apa aja? Syarat daripada sahnya sholat. Kita lihat. Sahnya sholat. Kok balik lagi ke situ sih? Nggak bisa, Pak. Nah, ya. Yang pertama nih syarat sah sholat. Yang pertama dia harus beragama Islam. Nah, yang pertama harus Nggak beragama boleh salah-salah. Islam. harus beragama Islam. Harus beragama Islam dulu. Nih. Pertama harus beragama Islam. Kedua, Itu salah. Nggak mau. Ya, Mana dong, Pak? pertama harus beragama Itu harus Islam. suci. Kedua itu harus suci. Ini tahu. Suci katanya si Ya. Zidni, Pak. Ya, pertama agama Islam, kedua balil. Kedua itu Balik itu apa? Balik itu apa artinya? Ya. Balik artinya apa? suci. Suci. Balik itu Suci. dia bisa membedakan yang baik dan yang Benar. Tidak baik. baik. yang baik dan tidak baik. Ya. Yang baik dan yang tidak baik ya. Kalau tidak baik berarti nggak bisa sholat. Tapi kalau baik boleh sholat. Yang baik dan Kayak gitu juga maksudnya. Kalau nggak baik, sholat nggak apa-apa. Berarti dia tobat. Ngerti. Kalau nggak baik, Ya kalau nggak baik dia sholat berarti dia tobat. tolong lewat Nggak buku jelas kayak gini. Zid, kamu itu yang mainin. Enggak. Jangan main-mainin kayak gitu nanti kayak Mbak Zainal. Lo nggak usah nyala lagi nanti kayak Bu kelihatan Leni. nggak? Kelihatan nggak? Lah, nggak bisa nyala lagi. Balik atas. Nah, yang pertama syaratnya. Syarat. Black screen. Nah, syarat wajib sholat. Satu beragama Islam. Kedua balik itu ya itu tambahan di halaman 145 di buku belum ada ya. Ini Bapak tambahin aja. Balik yang ketiga adalah berakal. Berarti berakal itu orangnya sehat, tidak sakit jiwa. Itu syarat orang berkewajiban untuk sholat. Kalau orangnya sakit jiwa, gila, tidak ada syarat kewajiban sholat. Atau agamanya bukan agama Islam, ya tidak ada kewajiban. Kemudian yang kedua, syarat sahnya sholat. Nah, badan kita, ya pakaian kita harus suci dari hadas dan najis, ya pakaiannya itu. Pakaian untuk sholat, baik sejadahnya, bajunya, sarungnya itu harus suci dari hadas dan najis. Jangan sampai bajunya atau ketika jalan mau sholat, umpamanya ada burung lewat, tiba-tiba baju kalian kena kotoran burung, terbang. Dia buang kotoran kena baju kalian, harus dibersihkan dulu, dicuci dulu yang kena kotorannya ya. Terus yang kedua harus menutup aurat.
dengan pakaian yang suci. Ya, menurut aurat itu kalau yang perempuan yang kelihatan cuman muka dan telapak tangan. Kalau yang laki-laki jadi harus ketutup aurat dari pusar sampai lutut ya. Ya, pakai baju juga. Jadi istilahnya itu harus tertutup. Terus berada di tempat yang suci. Tempatnya juga harus suci, bukan tempat yang kotor. Terus mengetahui waktu masuk sholat. Nah, sudah tahu waktunya masuk sholat. Nih. Sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 10.15. Sekarang jam 10. Kalian mau sholat duhur. Nah, itu belum waktunya masuk sholat. Jadi belum. Setengah 10, Pak. Ya, belum masuk syarat sholat duhur. Karena syarat waktu sholat itu harus duhur, Pak, duha. Iya, duha masih masuk. Maksudnya Bapak lagi bicara waktu sholat. Sholatnya sholat duhur, pamannya nih. Kalian mau sholat duhur. Ini belum waktunya masuk, berarti belum masuk syarat. Tapi kalau sholat duha, ini sudah masuk syarat waktu sholat duha. Terus yang selanjutnya, yang kelima, harus menghadap kiblat. Nah, kalian tidak boleh kemana-mana. Sholat asal hadap, jadi harus menghadapnya ke kiblat. Jadi ada syaratnya juga, menghadapnya harus ke kiblat. Ya. Kiblat di mana? Di Ka'bah ya, Ka'bah sana. Kalau awalnya sih di mana? Awalnya kiblat kita di mana? Di Palestina, di Masjid Al-Aqsa ya, yang sekarang itu di Palestina. Kemudian harus memahami juga rukun sholat. Rukun sholat itu rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama tadi niat ya, niat. Niat melakukan sholat. Nah, niat melakukan sholat tadi ya. Tadi udah Bapak singgung tadi. Jadi beberapa anak yang sudah baca sama Bapak ya. Niat melakukan sholat hanya karena Allah. Niat juga bisa dibaca secara lisan berdasarkan baca niat yang ada. Sesuai sholat yang dikerjakannya. Boleh dalam hati ya, boleh bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Niat. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau kalian sehat walafiat ya sholatnya berdiri. Tetapi kalau pemainnya sakit, tidak mampu untuk berdiri, boleh duduk. Jika duduk tidak mampu lagi, boleh dikerjakan dengan tidur menyamping. Itu bagi orang yang sakit biasanya. Dulu saya sakit, Pak. Ya, tuh. Terus yang ketiga, rukunnya takbiratul ihram. Yang ada kalau sakit aku sholatnya tetap berdiri. Iya. Aman ada itu. Lah aku dulu sholat. Aku dulu kalau ya. Kalau selanjutnya nggak mampu diri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, tiduran. Ya, selanjutnya takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram tadi ya, angkat tangannya lurus dengan telinga menghadap kiblat sambil baca Allahu Akbar ya. Pembuka sholat adalah toharo bersuci, yang mengharamkan dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir, sedangkan yang menghalalkan kembali adalah ucapan salam ya. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, kalian tidak boleh lagi ada yang ngobrol, ada yang nyapa temennya. Nah itu posisinya kalian dalam keadaan sholat. Nah, itu nanti sholatnya batal kalau lagi sholat kalian nyapa temennya. Kamu udah takbir belum? Padahal kalian sudah takbiratul ihram ya. Itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu tidak boleh tinggalkan dalam sholat. Kemudian ruku, bacaan ruku tadi ya, ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya. Kemudian bangun dari ruku ya tumakninah, rukunya tumakninah adalah keadaan tenang di mana setiap persendian juga kita tenang. Jadi tidak terburu-buru sholatnya, santai ya tumakninah. Terus bangun dari ruku dan i'tidal. Tadi bacanya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini juga sama, tumakninah juga, santai ya. Ya, kemudian sujudlah dan tumakninah. Ya. Kemudian sujud. Ya. Nah, sujud tadi udah Bapak katakan, anggota badannya 1, 2 telapak tangan kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4 lutut kanan dan lutut kiri.
5, 6, ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri. 7, dahi sekaligus dengan hidung. Nah, ini anggota rukun sujud yang harus ikut sujud anggota badan kita ya. Nah, jadi kata baginda Rasul, aku diperintahkan sujud dengan 7 bagian anggota badan. Dahi termasuk juga hidung. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, telapak tangan kanan kiri, kemudian lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri. Berarti ibu jari, jari-jari ya. Dan tumak nina, tidak terburu-buru. Kemudian beras duduk di antara 2 sujud. Tadi bacaannya ya, Robbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Dan tumak ninah ya, tenang, tidak terburu-buru. Nah, kemudian duduk tasyahud akhir ya, di rakaat terakhir biasanya ya. Di terakhir itu ada tasyahud akhir ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu ketika kalian tasyahud akhir ya, duduk tasyahud akhir dan membaca bacaan tasyahud akhir ya. Nah, jadi dari awal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca sholawat ya. Nah, saat tahiyat akhir baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus rukun yang selanjutnya salam pertama dan salam kedua. Pertama salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salam ke sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian tertib. Pak, 15 menit lagi selesai ya? Ya, tertib. Jadi mendahulukan ruku, mendahulukan urutan yang sesuai dengan urutan sholat. Ya, berdasarkan urutan rukun tanpa melewatkan salah satu bagian daripada sholat. Jadi berurutan. Nah, itu syarat rukun. Ya, syarat dan rukun sholat yang harus kita lakukan, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, itu. Baik, sampai situ ada yang ditanyakan? Ya. Terkait dengan bacaan sholat dan syarat sholat, rukun sholat. Ya, coba syarat sah sholat. Yang pertama, apa? Satu, beragama apa? Syarat sahnya sholat. Beragama Islam. Yang pertama, syarat sahnya sholat beragama Islam. Yang kedua, apa tadi?
Baligh ya. Yang kedua baligh. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal, sehat. Jadi syarat orang bisa melakukan sholat wajib itu kalau posisinya dia sehat jiwa, Mau jasmani. tanya. Iya, Capek. silakan. Gazi, apa? Gazi. Capek. Gazi mau nanya apa? Pusing. Itu bukan Nggak jadi nanya. deh. Kenapa Gazi lemas? Tadi malam sahur nggak? Tadinya capek pusing. Tadi malam cuma makan sedikit. Oh, tapi itu udah jam 4 kan makannya ya? Ya, baik, siapa yang mau nanya nih tentang sholat? Juga. Saya. Iya, tentang sholat. Nah, kita lihat dulu ya. Bagaimana cara praktek video sholat. Bapak, Hah? Apa, Nak? kenapa sholat cuma lima waktu doang? Kayak Oh, kenapa sholat cuma 5 waktu doang? Nggak lebih dari 5 waktu gitu? enam gitu. Nah, sholat itu awalnya, ya sejarahnya itu diperintahkan sholat karena Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Awalnya 50 waktu. Tapi karena permintaan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain supaya umatmu nanti tidak sanggup. Akhirnya Rasulullah SAW mohon lagi mohon kepada Allah. Akhirnya turunkan lagi sampai sekarang. Sholat 5 waktu. Itu yang dilakukan sama nilainya dengan 50 waktu. Iya. Itu juga harus dikerjakan. Jangan sampai udah 5 waktu. Masih banyak juga yang tertinggal sholatnya. Ya, Kasihan. jangan sampai masih ada yang tertinggal sholatnya. Pak, sholat tarawih. Pak, sholat tarawih 5 waktu apa lebih, Pak? Lebih. Kalau sholat tarawih kan selama 1 bulan Ramadan tiap malam. Ya. Selama bulan Ramadan ya tiap malam itu sholat tarawih ya. Sholat tarawih dilakukan setiap malam di bulan suci Ramadan. Maksudnya bukan hanya enggak jadi. Ya Bingung kalau mananya 5 apa. waktu. Nah, kita mau lihat sholat tarawih di Mekah. Nih. Nah, kalau sholat tarawih ini nih kita lihat dulu ya. Ini sholat jenis sholat tarawih. Nah, ya. Mana belum di-share? Belum di-share, ya, ntar dulu. Ini kan lagi dibuka dulu. Nah, sholat tarawih. Bentar. Belum keluar ya? Nah, sholat tarawih nih kita buka dulu videonya. Sholat tarawih. Macam-macam ya soal. Kalau tadi kan sholat fardu 5 waktu. Nah, sekarang kita sholat tarawih. Nah, sholat tarawih. صلاة التراويح. هيا يا أبناء، سنبدأ المسابقة. في هذا الصندوق عدة أوراق، سيسحب كل منكما ورقة وسيجيب عن السؤال الذي بها، وصاحب الإجابة الصحيحة له هدية. أولا Ya, حسنا، kita ganti dengan yang لماذا سمي bahasa ya. Ngomong apa itu? Nggak ngerti. Itu pakai bahasa Arab. Pak, aku mana ngerti bahasa Arab. Ya. Sholat tarawih. Nah, Sama apa? Saya nggak ngerti bahasa Arab. Yang ngerti cuman orang yang ke Arab. ya bentar ya. Cuman Arab jelas. Nah, sholat tarawih. Nah, kita buka dulu. Nonton orang Arab pasti tahu. Kalau bicara bertahu. Nah, sholat tarawih.
Aduh. Nah, tata cara sholat tarawih mana? Sholat tarawih bentar ya. Nah, ini sholat tarawih nih. Kenapa ada gituan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, belum di-share, Pak. Ya. Nah, ini yang bahasa Indonesia ya. Nah, tadi kan sama ini rukunnya itu ada rukunnya juga. Belum di-share. Udah belum? Udah di-share. Udah ada. Nah, ntar kalian nggak berisik dulu ya. Awas, Bapak matikan dulu mikrofon kalian biar nggak berisik ya. Kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bulan Ramadan pada dasarnya bukan hanya sekedar bulan puasa untuk menahan lapar dan haus saja. Lebih dari itu, bulan ini juga menjadi bulan ibadah dan panen pahala. Ada banyak ibadah khusus dan keutamaan yang hanya Allah berikan pada bulan Ramadan saja. Karena itu, tak jarang orang-orang berlomba-lomba dalam beribadah selama bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang khas yang ada pada bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Dan sholat tarawih ini dikhususkan hanya di bulan Ramadan. Sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Pada umumnya, sholat tarawih ini dilakukan setelah sholat isya dan dilakukan secara berjamaah di masjid. Sholat tarawih bisa dilakukan berjamaah ataupun sendirian. Adapun jumlah rakaat sholat tarawih bisa dilakukan sebanyak 8 rakaat sholat tarawih, dilanjutkan 3 rakaat sholat witir, atau 20 rakaat sholat tarawih dilanjutkan dengan 3 rakaat sholat witir. Kedua pendapat mengenai jumlah rakaat itu pun sama-sama memiliki dalil. Mengenai keutamaan sholat tarawih dapat dilihat dari beberapa hadis. Salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas mengatakan bahwa sholat tarawih dapat menggugurkan dosa dengan syarat karena iman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala dari Allah, bukan karena ria atau alasan lainnya. Beberapa riwayat juga mengatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Nah, selain dihapuskan dosa-dosanya, sholat tarawih juga memiliki beberapa hikmah lainnya. Berikut ini adalah beberapa hikmah sholat tarawih yang perlu diketahui. Yang pertama, sholat sunnah paling utama. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang paling utama dibandingkan dengan sholat sunnah lainnya. Selain itu, sholat sunnah ini adalah salah satu dari sedikit sholat sunat yang pelaksanaannya sunnah dilakukan dengan berjamaah. Bahkan, sholat ini juga dikatakan serupa dengan sholat fardu. Yang kedua, yaitu diampuni dosanya yang telah lalu, yaitu ketika seseorang melaksanakan sholat tarawih yang dilakukan karena iman dan mencari pahala Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang orang tersebut miliki. Tentu saja jika orang tersebut sholat tarawih dengan niat yang benar dan bukan karena ria atau alasan-alasan lain selain Allah. Yang ketiga, seperti sholat semalam penuh. Dalam salah satu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis ini merupakan anjuran bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Selain itu, dianjurkan pula untuk mengikuti sholat tarawih sampai dengan imam selesai melaksanakan sholat. Yang keempat, menyemarakan bulan Ramadan. Hikmah lain yang dapat diambil melalui sholat tarawih adalah syiar Islam. Artinya, dengan melaksanakan sholat tarawih, maka kita ikut menyemarakan bulan Ramadan dengan beribadah.
Adanya sholat tarawih juga merupakan ibadah khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, di mana pada bulan ini Allah menurunkan keberkahan, ampunan, dan anugerah. Yang kelima yaitu mempererat tali silaturahim. Biasanya sholat tarawih diadakan secara berjamaah di masjid-masjid. Pada saat itu, berbagai lapisan masyarakat di sekitar masjid akan datang ke masjid untuk melakukan sholat tarawih. Momen ini biasanya menjadi sarana antara sesama warga untuk saling mengenal dan mempererat tali silaturahim. Nah, itulah dan hikmah Ya, baik. jika kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, itu adalah sholat, hikmah daripada sholat tarawih ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa semuanya ikut sholat tarawih berjamaah. Boleh di rumah, boleh juga di masjid ya. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tebakannya gini ya. Tebakan pertanyaan. Ya, coba. Danes. Yay, Danes. Ini bacaan apa namanya nih? Bacaannya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Harusnya jangan ada tebak-tebakan. Nah itu Danes yo. 3 aja tebak-tebakannya. 1. Dah, siapa yang bisa jawab? Danes. Ayo itu apa? Bacaan apa? Ayo Danes. Ya, siapa yang mau bantu? Enggak. Gazi? Enggak, Pak. Ayo Danes. Gazi doang. Baca itu Ada bacaan clue-nya dong. Ada clue-nya. Pertanyaannya ini bacaan apa? Kalian ketika sholat Harusnya ada bacaan apa? clue-nya. Bacaan apa? Warhamni wajburni warfa'ni. Kalau kamu nanya gitu terus, warzukni, Zid, nanti wahdini wa'afini wa'afani. Dua sujud. Nah, 100. Nah, Jidni itu bisa jawab. Betul itu. Ya, pertanyaan kedua. Gazi, Pak Gazi. Ya. enak aja. Udah deh. Pertanyaan kedua. Udah jawab pertanyaan boleh nih. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Nah, itu bacaan apa? Ya, namanya apa? Setelah ruku. Ya, setelah ruku namanya apa, Jidni? Mau sujud. Lanjut. Oh iya. Apa? Nama lain sebutan bangun dari ruku. Tidak. Yang lainnya. Nah, Yang lain. betul tuh. Danes. Tidak. Tidak. Lah, salah Pak, bukan Danes. Oh, siapa itu? Yeay, tapi salah sangat tapi bener loh. Saya, Pak. Ya. Untung Terus. aku dengerin suaranya. Yang ketiga, yang terakhir. Hampir Danes yang Salah dapat. satu rukun sholat. Apa? Ayo, siapa? Satu rukun. Ya, salah satu rukun sholat. Salah satunya aja. Apa? Sebutin. Udah. Waduh. Waduh. Kalau Aku yang jawab duluan. wudhu masih belum sholat. Nih, syarat sahnya Oh, sholat. kedua. Apa? Salah satu rukun sholat. Nah, niat siapa yang jawab nih? Gazi ya? Gazi apa Bukan Yasin? Vira. Oh, Aku belum Pira. jawab. Ya, baik. Terima kasih. Betul, niat adalah salah satu Untung rukun Danes gak dapat. sholat. Ya, terima kasih ya. Baik. Danes Karena waktu tidak sudah dapat. cukup. Danes tidak dapat. Ya, kita akhiri dengan membaca pertanyaan boleh live. Amin. Kita cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Bye.